Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Atanelata Bilkis, biasa dipanggil Bilkis. Aku dari kelas A6. Ini NIM-ku. Di sini aku akan menjelaskan atau akan mempresentasikan sebuah makalah yang bertema Kesatuan Sistematika Sila-Sila Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Dan apa sih Kesatuan Sistematika Sila-Sila Pancasila itu? Mari kita bahas di sini. Nah, seperti yang dikatakan Muhammad Yamin, bahwa di dalam bahasa Sanskerta, Pancasila ada dua kata, memiliki arti yang pertama, panca, yang berarti 5. Kemudian ada sila, yang berarti berbatu, sendi, yang 5. Nah, selanjutnya ada Kesatuan Sistematika Sila-Sila Pancasila. Apa sih Kesatuan Sistematika Sila-Sila Pancasila itu? Kesatuan Sistematika Sila-Sila Pancasila itu sebagai suatu sistem, Pancasila terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu asas dan fungsi tersendiri. Akan tetapi, secara keseluruhan, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling menjiwai satu sama lain. Dengan kata lain, setiap sila Pancasila merupakan suatu bagian yang mutlak dari Pancasila dan telah meleburkan dirinya dalam sila-sila lainnya. Kesatuan sendiri berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Pancasila harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipecah belahkan. Nah, yang kedua, Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal, yaitu Pancasila bersifat utuh dan bulat dan saling menjiwai. Seperti menurut Natanegoro, pada sila pertama, yaitu sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, selanjutnya ada landasan filosofi kesatuan sila-sila Pancasila. Landasan filosofi kesatuan sila-sila Pancasila adalah bahwa kelima silanya merupakan satu kesatuan yang utuh, saling mengkualifikasi, dan tidak dapat dipisahkan. Landasan ini memiliki 3 dasar, yaitu yang pertama ada landasan ontologi, yang kedua ada landasan epistemologi, dan yang ketiga terakhir ada landasan aksiologi. Sekarang landasan ontologi. Landasan ontologi adalah istilah ontologi berasal dari kata Yunani onto yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti studi tentang teori yang membicarakan. Maksudnya, pada hakikatnya manusia memiliki hakikat mutlak yang monopluralis atau monodulasi sebagai berikut. Yang pertama, negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Dan yang kedua, landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab dan negara adalah sebagai akibat. Ontologi mempelajari ciri hakiki dari keberadaan yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tatanan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Kategori-kategori yang dipakai adalah mengada atau menjadi
aktualitas atau potensionalitas, nyata atau nampak perubahan, eksistensi atau non-eksistensi, hakikat, kemutlakan yang terdalam. Dan yang kedua ada landasan epistemologi. Epistemologi atau disebut juga theory of knowledge. Secara etimologi, istilah epistemologi berarti berasal dari kata Yunani yaitu episteme, pengetahuan, dan logos, teori. Kata gnosiologis, nama lain dari epistemologi, berasal dari bahasa Yunani gnosis, tahu atau pengetahuan, dan logos, ilmu. Dan yang ketiga ada landasan aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai berasal dari bahasa Latin valere, yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nah, materi selanjutnya ada penerapan hierarkis piramidal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan adanya penerapan atau implementasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa penerapan prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi anggota keluarga untuk berpendapat. Yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang dimiliki setiap anggota keluarga. Yang keempat, bersedia menolong anggota keluarga yang terkena musibah. Yang kelima, tidak memaksakan berkehendak kepada anggota keluarga yang lain. Ada yang di lingkungan sekolah. Penerapan prinsip persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan disiplin. Dan yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Dan yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman saat bergaul. Dan yang keempat, menghargai budaya yang dimiliki teman di sekolah. Dan yang kelima, menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dengan tidak membuang sampah sembarang tempat. Penerapan di lingkungan masyarakat. Penerapan prinsip persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menghargai tetangga yang sedang beribadah meskipun berbeda agama. Yang kedua, menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, menjaga dan merawat lingkungan agar terbebas dari bencana. Yang keempat, turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, ada penerapan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ada tidak memaksakan kehendak orang lain dalam pemilu. Yang kedua, bangga terhadap hasil karya anak bangsa. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Yang keempat, menghormati dan mengenang jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mengisi kemerdekaan. Dan yang terakhir, bersedia ikut serta dalam upaya bela negara sebagai implementasi sikap nasionalisme. Nah, selanjutnya ada dampak mengabaikan kesatuan sila-sila Pancasila. Yang pertama, ada timbulnya ketidakseimbangan nilai. Yang kedua, ada lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, ada munculnya ketidakadilan sosial dan kritis
moral. Yang keempat, pudarnya identitas dan jati diri bangsa. Yang kelima, terjadinya disorientasi dalam kehidupan demokrasi. Selanjutnya, upaya memperkuat kesatuan sistematika sila-sila Pancasila. Yang pertama, ada mengetahui sejarah terbentuknya perjuangan para pahlawan ketika melakukan pemberontakan pada setiap perjalan demi terwujudnya suatu kesatuan negara yang makmur hingga saat ini. Ini mencerminkan sila ketiga Persatuan Indonesia yang bersumber pada sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan mengenang perjuangan pahlawan, kita memperkuat rasa persatuan dan menghargai nilai kemanusiaan serta pengorbanan mereka, termasuk upaya menjaga kesatuan historis dan nasional sebagai bagian dari sistem sila-sila Pancasila. Yang kedua, mengetahui substansi penting dari konstitusi beserta dengan beberapa butir Pancasila beserta makna yang melingkupinya. Ini termasuk sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Karena melibatkan pemahaman terhadap dasar negara dan aturan konstitusional. Juga mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pemahaman konstitusi menjadi dasar keadilan sosial. Dengan memahami substansi ini, seseorang memperkuat kesatuan nilai-nilai antarsila yang saling mendasari. Yang ketiga, menjadi tombak dan garda terdepan ketika perselisihan dan persengketaan mengenai kelompok radikal merebak di Indonesia. Mewujudkan sila ketiga Persatuan Indonesia dengan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman disintegrasi. Berdasarkan pada sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa yang menolak kekerasan dan ekstremisme atas nama agama. Ini menunjukkan penerapan kesatuan antarsila secara nyata untuk menjaga keutuhan nasional. Yang keempat, mencari sebuah agreement terkait dengan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan isu globalisasi di era saat ini. Mencerminkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena menekankan musyawarah dalam mencari solusi bersama, berdampak pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena solusi globalisasi harus adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Upaya ini memperkuat sinergi antara nilai demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan sosial. 5. Menguatkan kekuatan antar pemeluk agama yang merupakan salah satu cara fundamental untuk membangun negara yang adil dan merata. Ini jelas berdasarkan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa yang menekankan toleransi antar umat beragama, menopang sila ketiga Persatuan Indonesia. Karena kerukunan antar agama memperkuat persatuan bangsa, termasuk wujud penerapan kesatuan sila-sila dalam aspek sosial dan keagamaan. Kemudian ada penjelasan yang ketujuh, strategi penguatan kesatuan Pancasila. Yang pertama ada strategi pendidikan. Pendidikan adalah sarana utama untuk membentuk karakter kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Strateginya antara lain melalui peningkatan literasi ideologi di sekolah,
pelatihan guru Pancasila, dan penerapan metode pembelajaran bebas proyek sosial. Selain itu, pembentukan duta dan kader pelajar Pancasila dapat menjadi media internalisasi nilai secara aktif. Yang B, strategi sosial dan budaya. Strategi ini dilakukan dengan membangun ruang dialog antar agama dan antar suku, guna memperkuat sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu, perlu adanya kegiatan kebudayaan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air, toleransi, dan gotong royong. Media massa juga berperan penting dengan menayangkan konten yang memperkuat identitas nasional. Yang C, ada strategi politik dan pemerintahan. Pemerintah harus memastikan seluruh kebijakan publik berlandaskan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Lembaga seperti BPIP berperan memperkuat pembinaan ideologi bangsa secara berkelanjutan. Selain itu, partai politik perlu menjadikan Pancasila bukan hanya simbol, tetapi ideologi dasar dalam platform dan perilaku politik. Yang D, ada strategi ekonomi. Penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi dan UMKM adalah implementasi nyata sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan ekonomi dapat memperkuat kesatuan bangsa dengan mengurangi kesenjangan sosial. Yang E, ada strategi digital dan generasi muda. Generasi muda sebagai pengguna utama media digital perlu menjadi agen penyebar nilai Pancasila di dunia maya, seperti Pancasila Era Baru atau Generasi Emas Pancasila, dapat memperkuat semangat rasionalisme di era digital. Penjelasan yang ke-8, ada tantangan dan hambatan kesatuan silsilah Pancasila. Yang pertama, tantangan globalisasi dan modernisasi. Yang kedua, ada lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila. Yang ketiga, ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang keempat, ada konflik sosial, politik, dan identitas. Yang kelima, ada korupsi dan krisis keteladanan. Yang keenam, ada kurangnya integrasi pendidikan Pancasila. Yang ketujuh, ada disrupsi teknologi dan krisis nilai moral. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.